semua orang yang mengaku sebagai zuriat Nabi punya kewajiban untuk membuktikan kalau dirinya merupakan zuriat Nabi. Kalau dia sendiri tidak mampu membuktikan dirinya sebagai zuriat Nabi, maka boleh dia meyakini saya keturunan Nabi, yakin boleh. Tapi dia nggak boleh ikrar saya keturunan Nabi. Di dalam darah aneh nih ada darah Rasulullah. Kalau dia nggak bisa membuktikan, jangan ngomong begitu, nggak boleh. Karena memang mengaku zuriat Nabi, tapi bukan keturunan Nabi itu bahaya. Tapi meyakini boleh. Termasuk kita jamaah, kita boleh meyakini orang tertentu adalah zuriat Nabi, boleh. Seperti saya meyakini Buya Habib Lutfi, yakin saya. Seperti saya meyakini Habib Syekh, saya meyakini beliau karena keyakinan, bukan karena ilmu, tapi karena keyakinan. Yakin kan tidak bisa dijelaskan dengan apapun, namanya yakin kan. Kita meyakini. Kita boleh meyakini siapapun sebagai zuriat Nabi, sebagai Habib. Tapi kita juga tidak boleh berlebih-lebihan sedemikian rupa. Karena apa yang dilakukan oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi ilmu pengetahuan, berdasarkan kitab nasab. Tujuannya apa? Agar nggak semua orang mengaku-ngaku sebagai zuriat Nabi. Ini bahaya kalau sembarang orang bisa ngaku-ngaku, sementara hidungnya mancung sedikit, wajahnya agak Arab-Araban, padahal Arab nangendi. Ngaku zuriat Nabi, tidak boleh sedemikian rupa. Jadi cara mengkonfirmasinya sederhana, satu kitab nasab. Cara mengkonfirmasinya, kalaupun dengan kitab nasab tidak terkonfirmasi, maka gunakan tes DNA. Makanya Bapak Ibu, saya salut dengan keturunan Wali Songo. Wali Songo itu zuriat Nabi. Tapi ngapa kita nggak pernah nganggap beliau itu zuriat Nabi, Pak? Ya kan begitu. Wali Songo itu zuriat Nabi. Gus Fuad Pleret, beliau dari jalur bapaknya keturunan Sunan Ampel, dari jalur ibunya keturunan Sunan Bonang, terhubung dengan silsilah kerajaan Kesultanan Yogyakarta. Dari jalur bapak Sunan Ampel, jalur ibu Sunan Bonang, tapi nggak pernah ngaku zuriat Nabi kan? Nggak pernah tunjuk-tunjuk dada, nggak pernah. Bahkan beliau tes DNA. Kata anaknya Gus Fuad, kalau bisa kita ini nggak usah terbukti zuriat Nabi, kata anaknya. Lu ngapa nak? Bebannya berat banget, kata dia. Dari ceramah Ustadz Suparman atau Gus Parman, ada pola yang lain lagi yang memang itu menjadi metodenya kelompok Ba'alawi, bagaimana meyakinkan kepada jamaahnya atau pengikutnya bahwa zuriat Rasulullah itu mereka sebarkan, mereka promosikan, dan mereka tanamkan jadi sebuah keyakinan yang akhirnya para pengikutnya, para jamaahnya, kantong-kantong majelis taklim yang mereka buat, itu akhirnya meyakini bahwa kelompok Ba'alawi itu adalah zuriat Rasulullah. Jadi polanya udah ketemu lagi dengan pola meyakinkan para pengikut atau jamaahnya atau majelis taklimnya yang mereka buat. Nah, munculnya tesis Kiai Haji Manudin ini itu memang agak berseberangan, karena zuriat Rasulullah yang sudah lama mereka yakini, baik yang meyakini bahwa Ba'alawi ini adalah zuriat Rasulullah, dan kelompok zuriat Rasulullah ini sebagai subjek-subjek yang menjadi satu kelompok meyakini juga bahwa mereka ini adalah zuriat Rasulullah dengan dilembagakan dalam sebuah yayasan. Sekarang muncul secara keilmuan, secara penelitian, tesis Kiai Haji Manudin yang menganulir keyakinan mereka, baik Ba'alawi,
juga para pengikutnya. Jadi sekarang berbenturan, itu sangat logis sebetulnya. Dan tadi kita juga dengar bersama yang dikatakan oleh Ustaz Suparman bahwa meyakini sebagai duriat Rasul atau meyakini bahwa orang itu mempunyai nasab Rasulullah, ya itu sebetulnya lebih kepada private. Karena yang dikatakan oleh Gus Suparman juga menyinggung soal Wali Songo. Selama ini memang para Wali Songo, baik itu keturunan-keturunan dan ulama-ulama yang masih punya jalur ke Wali Songo, tidak pernah mempromosikan, tidak pernah memproklamirkan yang pada sejarahnya kan mereka duluan datang ke tanah Nusantara ini. Tidak pernah memproklamirkan sebagai duriat Rasulullah, bahkan mempromosikan, mendoktrin, dan lain sebagainya kepada para jamaahnya yang waktu itu masih animisme. Kita nggak sadar, dari ceramah Gus Suparman baru kita sadar bahwa selama ini Wali Songo pun tidak kita yakini sebagai duriat Rasulullah. Karena dari kalangan ulama-ulama terdahulu yang masih beraliansi dengan Wali Songo pun tidak pernah mempromosikan soal duriat Rasulullah, padahal mereka benar-benar mempunyai nasab duriat Rasulullah. Nah, ini perbedaannya. Pola meyakinkan dan diyakini, sekarang muncul pola penelitian tentang nasab ini. Sebetulnya dari kelompok Wali Songo itu no problem, it's okay. Mau itu duriat Rasulullah, tidak masalah. Tetap beliau-beliau ini, para tokoh ulama yang dari garis Wali Songo, tetap fokusnya adalah menyebarkan agama Islam kala itu. Hingga saat ini terus berkembang menjadi Islam yang bukan sekedarnya penyebaran, tapi bagaimana Islam ini berperan aktif di dalam pemerintahan dari rezim ke rezim. Dan tidak pernah membuat kelompok-kelompok ekstrim yang itu menimbulkan kegelisahan dan kegundahan di dalam masyarakat.